saya Pramesya Hanafi, NIM G4B019-007. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi pengambilan gambar radiografi teknik oklusal. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Adelia, mahasiswa koas kedokteran gigi 2015. Berdasarkan sasaran keselamatan pasien di rumah sakit ini, maka nanti saya akan melakukan identifikasi pasien terlebih dahulu nih Pak. Bisa sebutkan nama dan tanggal lahir? Oke, nama saya Bapak Agung. Saya lahir tanggal 28 September 1965. Untuk alamatnya Bapak? Alamatnya di Jalan Nugraha 3, nomor 33, Gedang Anak. Baik, saya ulangi sekali lagi ya Pak. Atas nama Bapak Agung, lahir tanggal 28 September 1965, alamatnya di Gedang Anak ya? Baik Pak, jadi hari ini nanti akan dilakukan pengambilan gambar radiografi atau ronsen periapikal nih Pak. Ya. Jadi biasanya untuk ronsen periapikal sendiri ini digunakan untuk melihat kedalaman gigi berlubang, apakah sudah mencapai saraf atau belum, dan juga biasanya juga dilihat untuk apakah adanya perluasan dari pembengkakan di gusi atau tidak. Nanti ronsen ini sangat penting dalam menentukan rencana perawatan yang akan dilakukan selanjutnya. Lalu untuk prosedur ronsennya sendiri, nanti kita menggunakan film yang dimasukkan ke dalam mulut Bapak. Nanti saya minta tolong Bapak untuk memegang atau menahan film tersebut di dalam mulut menggunakan telunjuk nih Pak. Ya. Nanti mungkin ada rasa tidak nyaman sedikit, beberapa detik. Namun nanti bila memang itu sangat mengganggu, bisa memberitahu saya sebagai operator ya Pak. Apakah Bapak setuju untuk dilakukan ronsen pada hari ini? Iya, setuju. Bila setuju, bisa menandatangani informasi yang berikut nih Pak. Iya, siap. Pertama, operator melakukan cuci tangan terlebih dahulu, dilanjutkan dengan penggunaan APD. Lapisi dental film dengan menggunakan film barrier untuk mencegah kontaminasi saliva. Desinfeksi apron dan tiroid polar, permukaan kontak, serta tabung sinar X-ray. Permukaan juga dapat dilapisi dengan menggunakan pembungkus plastik. Baik Bapak, sekarang kita akan melakukan pengambilan gambar ronsen ya Pak. Permisi, sebelumnya jika menggunakan aksesoris, perhiasan, maupun gigi tiruan atau piranti ortodonsi dapat dilepas terlebih dahulu ya Pak. Baik Pak, permisi sebelumnya saya pakaikan apron terlebih dahulu ya Pak. Pertama-tama, instruksikan pasien dengan pandangan lurus ke depan dan duduk dengan tegak. Posisikan bidang oklusal pasien sejajar dengan lantai. Persiapkan film radiografi oklusal berukuran 5,7 x 7,6 cm. Instruksikan pasien untuk membuka mulut. Letakkan film pada permukaan oklusal gigi pasien dengan marker dot menghadap datangnya arah sinar. Pasien didudukan dengan oklusal plane paralel pada lantai. Kepala sinar X-ray diposisikan di atas pasien pada midline mengarah ke bawah sepanjang batang hidung pada sudut 60 derajat sampai 65 derajat dari image reseptor. Pada teknik oblik oklusal, kepala sinar X-ray diposisikan ke sisi dari wajah pasien mengarah ke bawah melalui pipi pada sudut 65 sampai 70 derajat dari image reseptor. Pada vertex oklusal, posisikan kepala sinar X di atas kepala pasien dan arahkan sinar sejajar dengan sumbu panjang gigi incisivus anterior. Pada teknik lower 90 derajat oklusal, pasien diarahkan menyandar ke depan dan kepala dicondongkan ke belakang. Kepala sinar X-ray diposisikan di bawah dagu pasien pada midline dengan sudut 90 derajat dari image reseptor. Pada lower 45 derajat oklusal, Pasien didudukan dengan oklusal plane horizontal dan paralel pada lantai.
Kepala sinar X-ray diposisikan pada midline melalui titik dagu pada sudut 45 derajat dari image reseptor. Pada teknik lower oblique occlusal, kepala pasien ditopang dan dijauhkan dari sisi yang ingin diperiksa, serta dagu diangkat. Kepala sinar X-ray diarahkan ke atas dan menuju image reseptor dari bawah dan belakang sudut dari mandibula dan paralel terhadap permukaan lingual dari mandibula. Setelah itu, instruksikan pasien untuk tidak bergerak. Operator keluar ruangan atau berada di balik dinding timbal lalu menekan tombol penyinaran atau tombol exposure. Setelah itu, operator masuk kembali untuk mengambil film dan melepaskan apron pada pasien. Instruksikan pasien untuk menunggu. Proses film dilakukan secara manual dalam kamar gelap. Pertama, buka cover film dan mengambil film dengan memegang tepi film. Tahap developing dilakukan dengan memasukkan film ke dalam cairan developer selama 15-30 detik sambil digerakkan. Tahap rinsing dilakukan dengan membilas film di bawah air mengalir selama 30 detik untuk menghilangkan sisa cairan developer yang masih tertinggal. Tahap fixing dilakukan dengan memasukkan film ke dalam cairan fixer selama 3-5 menit hingga terlihat jelas gambaran gigi dan jaringan di sekitarnya. Tahap bossing dilakukan dengan mencuci film di bawah air mengalir untuk menghilangkan sisa cairan fixer yang tertinggal. Tahap drying dilakukan dengan menggunakan hair dryer untuk mengeringkan film hingga tidak ada tetesan air yang tertinggal di atas film. Kualitas dan mutu radiografi ditentukan dari dalam beberapa protokol penilaian yang terbagi menjadi beberapa faktor. Yang pertama adalah lengkap. Lengkap dalam hal ini menunjukkan bahwa seluruh anatomi yang dibutuhkan untuk dibaca terdapat secara utuh dalam sebuah radiografi. Yang kedua adalah kontras. Kontras adalah tingkat perbedaan kepadatan antara dua area pada radiografi, di mana semakin besar kontrasnya, maka semakin banyak fitur yang akan terlihat. Yang ketiga adalah densitas. Densitas radiografi menunjukkan pada derajat atau gradasi kehitaman dari radiografi, sehingga terlihat operator dapat membedakan daerah hitam, daerah putih, dengan daerah abu-abu. Yang keempat adalah ketajaman. Ketajaman adalah kemampuan sinar X untuk memproduksi garis batas telolar yang jelas. Yang kelima adalah detail. Detail sendiri ini menunjukkan kemampuan radiografi untuk menampilkan perbedaan dari setiap bagian anatomi dan struktur yang kecil dari organ yang difoto. Yang keenam ada distorsi. Gambar yang terdistorsi tidak memiliki ukuran dan bentuk yang sama dari objek asli pada radiografi, dikarenakan tidak kesamaan pembesaran dari daerah yang berbeda pada objek yang sama. Hal yang mempengaruhi distorsi adalah penempatan dan kesejajaran film atau angulasi sinar X yang tidak sesuai. Yang ketujuh adalah resolusi. Resolusi sendiri ini kemampuan membeda-bedakan objek satu dan yang lainnya. Yang kedelapan adalah brightness. Brightness sendiri merupakan suatu tingkat kecerahan dari suatu radiografi.